Bab 931, Pil Nirwana. Arkan sebelumnya berkata bahwa penawaran akhirnya adalah buku rahasia tinggi, tetapi apa hasilnya? Dia kalah dengan memilih tawaran beberapa buku rahasia sihir tingkat menengah. Orang-orang menatapnya dengan aneh, Arkan merasakan napas melayang-layang di dadanya. Wajahnya bimbang, dia tidak bisa menahan dengusan dan darah keluar dari mulutnya. Sika, terluka karena amarah diri sendiri. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Tenanglah, 1 daun nirwana untuk 6 buku rahasia sihir, ini bukanlah keputusan bodoh, kata Zubair dengan suara yang dalam. Betul. Salden kembali sadar dan berkata kepada Hardian. Kamu menukar 6 buku rahasia sihir tingkat menengah dengan 1 daun nirwana, apa kamu bodoh? Hardian tertawa dan berkata, apa 6 buku itu terhitung banyak? Mungkin itu terlihat sangat banyak bagi kalian, tapi bagiku tidak. Tentu saja, perkataan ini adalah palsu. Hardian merasa tertekan, tetapi Aga mengajarinya begitu, sehingga dia melakukannya. Namun, pura-pura hebat semacam ini benar-benar keren. Brengsek, orang gila yang mencari perkara, tetapi sangat membuat iri. Sultan, mari kita berteman. Meskipun yang lain kesal, mereka lebih memilih untuk menemukan cara membangun hubungan. Mereka tidak butuh sebuah buku rahasia sihir tingkat menengah, melainkan 6 buah buku rahasia sihir tingkat menengah. Ekspresi Salden murung, orang yang bodoh ternyata dirinya sendiri. Jangan bicara lagi. Suara Arkan serak, dia menghapus darah dari mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Sesi pertukaran sudah berakhir. Mari kita mulai sesi terakhir. Arkan ingin segera mengakhirinya. Namun, jika kamu pergi di tengah jalan, tidakkah kamu akan ditertawakan lagi? Melihat Arkan masih terus mempertimbangkan, Hardian mematikan rokok dan berbisik kepada Agam. Pura-pura hebat seperti ini sih memang keren, tetapi melakukan penawaran dengan tingkat istimewa teknik ilahi, bukannya terlalu menguntungkannya? Sudut mulut Agam terangkat dan dia berkata, ingat satu hal, ketika seseorang mengacungkan jempol, mereka belum tentu memujimu, bisa jadi mereka membidikmu dengan senjata. Keenam tingkat istimewa teknik ilahi ini semuanya tidak lengkap. Setelah klan Restan Surgawi menggunakannya untuk berlatih kultivasi, dibutuhkan banyak energi dan waktu untuk mempelajarinya, mereka tidak akan mempelajari apapun, yang utama adalah dapat menjadi penyimpangan kultivasi. Kunci rahasianya telah lama hilang, mereka sama sekali tidak dapat menemukan alasannya. Meskipun mereka menemukan beberapa cara, Aga memiliki 100 cara lain untuk menghadapinya. Jika klan Restan Surgawi tidak mampu mempelajarinya dan menjualnya, itu akan jauh lebih buruk. Jika orang lain mempelajari rahasia klan Restan Surgawi lalu timbul masalah, bukankah risikonya sangat besar? Dua kepala saling beradu, lihatlah situasinya makin rumit. Hardian, aku sudah lama tidak melihatmu. Sekarang kamu lebih jantan dari sebelumnya. Camilla berjalan mendekat sambil tertawa centil, dia menggaruk kepalanya dan berpose, matanya berbinar, dia telah memperhatikan kemurahan hati Hardian sebelumnya. Jika bisa berhubungan baik dengan Hardian, dia bisa mendapatkan 2 atau 3 buah buku rahasia sihir tingkat menengah darinya. Hal itu merupakan pencapaian yang sangat besar. Sepertinya kita tidak begitu mengenal satu sama lain, bukan? Hardian tidak pernah menyukai lembah cinta. Sekelompok orang yang menyukai kultivasi ganda, dan bahkan mengabaikan penalaran, tetapi dia lebih tidak nyaman dengan Camilla. Oh, kalau sekarang tidak kenal, bukan berarti menandakan tidak akan kenal di masa depan kan? Malam ini kita lihat bunga dan bulan bersama yuk, kamu akan segera mengenalku dari luar sampai dalam. Camilla menjilat bibirnya yang kemerahan dan ingin menyentuh dada Hardian. Hardian tersentak. Sebelum Hardian mengatakan apa-apa, orang lain turut mentertawakan. Saudara Hardian, 2 tahun tidak bertemu denganmu sekarang kamu benar-benar membuatku terbelalak. Yura berjalan mendekat, hubungannya dengan perkumpulan Hayantara dan klan Gunung Malik tidak baik. Dia datang tanpa diundang dan wajahnya dipenuhi senyuman. Tidak hanya Yura, tetapi yang lain juga turut berdatangan untuk mengobrol. Melihat situasi ini membuat Salden cemburu. Entah itu klan Wanara, klan Gunung Malik atau keluarga Budiono yang hancur, sebagai klan tersembunyi di alam G, mereka selalu dipandang rendah oleh alam lain. Sekarang orang-orang ini bergegas untuk menjalin hubungan dengan Hardian. Sebaliknya, dia yang tuan rumah malah diabaikan. Kontras besar antara sebelum dan sesudah membuatnya ingin mengakhiri pertemuan pewaris yang paling menyedihkan dalam sejarah ini sesegera mungkin. Hardian menolaknya, kepalanya sangat sakit. Klan Gunung Malik masih belum memiliki kekuatan. Dia tidak pandai dalam menghadapi situasi ini. Dia tidak tahan ingin meminta bantuan Agam, tetapi Agam meninggalkannya dan berjalan ke arah Mustikawani. Melihat Agam berjalan ke arahnya, Mustikawani tersenyum lembut dan berkata, Tuan, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu sedang melatih pil 7 dewa iblis ini? Agam bertanya sambil tersenyum.
Melihat penampilan Mustikawan yang lembut dan sopan, matanya yang jernih, jelas dia tidak berpura-pura. Hal ini membuatnya memiliki kesan yang baik terhadap Sekte Lawarnu. Mustikawani mengangguk dan bertanya dengan cemas. Apa ada kekurangan? Sudah sempurna. Agam tersenyum, mengeluarkan daun nirwana dan berkata, tolong lakukan satu hal. Akan ada hadiah setelahnya. Melihat daun nirwana yang baru saja ditukar Hardian ada di tangan pemuda di depannya, Kais memahaminya. Dia menyipitkan mata dan berkata, anak muda, sembunyikan itu. Agam tersenyum. Dia tahu bahwa dua orang di depannya sudah melihat beberapa petunjuk, jadi dia sama sekali tidak menyembunyikan apapun. Aku berani menebak bahwa kamu ingin menyempurnakan pil nirwana, kan? Hehe, meskipun aku berutang budi padamu, pemurnian pil nirwana tidak begitu mudah untuk dilakukan. Kata Kais penuh arti. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun pil nirwana bagus, kemungkinan kemajuannya hanya 20%. 20%? Nak, jangan terlalu serakah. Apa kamu tahu betapa sulitnya masuk ke alam kemuliaan setengah langkah? 100 alam kemuliaan setengah langkah pun belum tentu ada petapa agung alam kemuliaan yang mampu. Kemungkinan 20% sudah cukup tinggi. Kata Kais. Anak muda memang angan-angannya tinggi. Agam tidak bisa menyangkalnya dan berkata, aku ingin tahu apa senior telah mendengar tentang pil nirwana? Kais terkejut dan mata Mustikawani juga terkejut. Pil nirwana termasuk ke dalam pil tingkat abadi dan kemanjurannya jauh lebih kuat daripada pil nirwana. Aku mendengar bahwa dengan menggunakan pil tersebut kemungkinan untuk naik ke alam kemuliaan mencapai 70%. Aku ingin tahu apa itu benar atau tidak. Melihat tatapan kaget Kais, Agam tertawa. Dasar bocah, karena kamu tahu pil nirwana, kamu pasti mengerti khasiatnya, untuk apa kamu bertanya kepadaku? Kelopak mata Kais berkedut, dia menekan keterkejutan dan bertanya. Resep pil nirwana telah hilang selama lebih dari 3000 tahun dan bahkan sudah dilupakan sejak lama. Bagaimana kamu tahu banyak tentang itu? Sejujurnya, aku memang punya pil nirwana di tanganku. Kata Agam perlahan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Kais hampir keluar. Dia tiba-tiba meraih bahu Agam, menatap mata Agam bertanya. Jangan berbohong padaku. Apa kamu benar-benar punya resep pil nirwana? Agam tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata. Aku akan memberi kalian resep pil. Kamu membantuku meracik pil nirwana. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Apa kamu serius? Suara Kais bergetar dan dia sangat gembira. Pemurnian pil nirwana membutuhkan banyak benda langka dan daun nirwana hanyalah salah satunya. Namun, jika dia bisa menukar satu pil nirwana dengan resep pil, tidak diragukan lagi itu akan menjadi keuntungan besar. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia impikan. 20% berbanding 70%, apa maksudnya ini? Sekte Lawarnu memiliki 20 orang alam kemuliaan setengah langkah. Dengan pil nirwana, 14 orang petapa agung alam kemuliaan setengah langkah dapat dibudidaya. Ini adalah peningkatan yang baik untuk kekuatan Sekte Lawarnu. Tentu saja, tapi aku punya prasyarat. Agam berkata dengan jelas. Pertama, resep pil tidak dapat diteruskan. Kedua, pemurnian pil nirwana hanya dapat dilakukan oleh Sekte Lawarnu. Ketiga, aku akan memberi tanda di batu roh. Begitu kalian mencoba menghancurkannya atau melanggar perjanjian, formula pil secara otomatis akan rusak. Bab 932, Berita mengejutkan. Kais mengerutkan kening. Dua syarat pertama mudah untuk dipenuhi. Sekte Lawarnu bukanlah organisasi amal. Jika mereka mendapatkan resep pil, mereka akan menganggapnya sebagai harta karun dan tidak akan pernah membocorkannya. Namun, untuk syarat terakhir, Agam sudah menjelaskan bahwa resep pil tersebut tidak boleh disalin. Mereka hanya dapat memurnikan pil sesuai dengan informasi internal batu roh. Artinya, mereka hanya memiliki hak untuk menggunakannya, bukan hak untuk memilikinya. Jika Agam merasa tidak senang, dia bisa dengan mudah menghancurkan resep pil. Jika hanya resep pil biasa, mereka dapat memikirkan cara untuk menyalinnya, tetapi pil nirwana adalah pil tingkat abadi. Setidaknya ada lebih dari 30.000 langkah. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan perbedaan yang sangat besar. Tak seorang pun di Sekte Lawarnu memiliki kemampuan untuk menyalin resep pil tingkat abadi dengan sempurna. Anak muda, kamu cukup licik. Aku pikir kamu di sini untuk memberikan keuntungan, tapi kamu malah ingin menjadikan Sekte Lawarnu tenaga kerja gratis bagimu. Kais memandang Agam penuh arti sambil berkata. Terlalu berlebihan. Ketiga syarat itu tidak terlalu membatasi kalian. Selama kita tidak menjadi musuh, kalian dapat menggunakan resep pil selamanya. Agam tersenyum. Alasan dia bersedia memberikan resep pil itu tentu karena dia punya strategi. Pertama, kesenjangan antara alam langit dan alam kemuliaan terlalu besar. Agam sangat ingin menerobos alam kemuliaan.
Ketika dia mengadili Fikri nanti dan membersihkan kekuatan dosa di tubuhnya, dia kira-kira bisa menerobos alam kemuliaan setengah langkah. Namun, sangat sulit untuk menerobos dan melangkah ke alam kemuliaan. Oleh karena itu, pil nirwana ini sangat penting bagi Agam. Pemurnian pil nirwana terlalu rumit dan keras. Agam perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga jika dia melakukannya sendiri. Akan lebih efisien dan tidak perlu khawatir jika diserahkan pada sekte Lawarnu untuk melakukannya. Kedua, dia ingin menggunakan resep pil untuk mengikat dan menjaga hubungan baik dengan sekte Lawarnu. Ketiga, cepat atau lambat dia pasti harus menyelesaikan dendam dengan keluarga Haryanti. Pada saat itu, dia pasti akan membutuhkan bantuan sekte Lawarnu. Hubungan dibangun atas dasar kepentingan. Tidak peduli di dunia sekuler atau di antara orang-orang ini, semua adalah hukum besi oligarki. Pengalaman dan penderitaan selama bertahun-tahun membuat Agam paham. Ketika dia memutuskan untuk mengambil daun nirwana, dia sudah merencanakan di dalam hatinya. Kamu sangat murah hati. Kais mengangguk perlahan. Di matanya, Agam terlihat lebih enak dipandang. Semuanya dijelaskan, kerjasama akan dilakukan jika setuju. Jika tidak setuju, tidak jadi kerjasama. Dibandingkan dengan pengkhianatan, Kais lebih suka berurusan dengan orang-orang seperti itu. Jadi, sekte Lawarnu setuju atau tidak? Aku tidak bisa mewakili sekte Lawarnu. Masalah ini harus diputuskan oleh para petinggi. Setelah jeda, Kais tersenyum dan melanjutkan. Tapi, aku pikir mereka akan setuju. Anak muda, resep pil ini. Beberapa hari lagi, kalian bisa mulai bersiap untuk melakukan pemurnian terhadap bahan obat lain dari pil nirwana terlebih dahulu. Pil nirwana termasuk dalam resep pil kelas tertinggi dan hanya dapat dibuka ketika mencapai alam kemuliaan setengah langkah. Tentu, Agam tidak bodoh untuk mengatakan yang sebenarnya. Kais telah hidup selama ratusan tahun, pikirannya sangat tenang, jadi dia tidak mendesak. Dia juga percaya bahwa Agam tidak akan membohongi dirinya. Pertama, itu tidak perlu dilakukan. Kedua, pemuda di depannya bahkan bisa mengeluarkan buku medis abadi, resep pil nirwana bukanlah apa-apa. Hei, pertemuan para ahli waris akan berakhir. Aku ingin berbagi beberapa berita penting. Berita ini bermanfaat bagi semuanya. Saat ini, tawa Salden menyebar ke setiap sudut aula. Semua orang melihat ke arahnya. Beberapa orang bertanya-tanya, sementara beberapa yang lain sepertinya sudah tahu sesuatu. Melihat ekspresi semua orang, Salden menunjukkan senyum yang menarik dan sengaja membangkitkan rasa ingin tahu. Dia berhenti selama puluhan detik sebelum suaranya perlahan terdengar. Berita terpercaya, leluhur naga jatuh, reruntuhan naga leluhur akan muncul kembali di dunia. Reruntuhan naga leluhur? Seluruh aula menjadi ricuh seperti bom saat berita itu terdengar. Leluhur naga adalah asal mula Indonesia. Puluhan ribu leluhur naga memiliki kekayaan Indonesia selama puluhan ribu tahun. Karena status khusus leluhur naga, yang berani menyerangnya tidak diragukan lagi merupakan tindakan mencela leluhur dan merupakan kejahatan keji. Hanya saja hati manusia terlalu menyeramkan. Leluhur naga penuh dengan harta karun, bahkan kuku jarinya bisa menjadi harta yang tiada tara. Selain itu, keberadaan leluhur naga tidak kondusif untuk aturan klan tersembunyi. Oleh karena itu, demi kepentingan, berbagai klan tersembunyi bekerja sama untuk membunuh leluhur naga. Tempat di mana leluhur naga jatuh disebut reruntuhan naga leluhur. Karena membunuh leluhur naga merupakan kejahatan keji, tidak ada yang berani mengakuinya. Jadi, hanya ada sedikit catatan tentang jatuhnya leluhur naga. Reruntuhan naga leluhur? Tatapan Agam berangsur-angsur menjadi dingin. Agam yang mewarisi tulang belakang leluhur naga dan memiliki keturunan leluhur naga, tentu memahami pentingnya keberadaan leluhur naga dan seluruh proses kejatuhannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa untuk meningkatkan kekuatan, orang-orang ini bahkan tidak melepaskan mayat leluhur naga. Sekelompok bajingan. Melihat tatapan marah Agam, Kais terkesiap. Kelahiran reruntuhan naga leluhur adalah hal baik bagi para kultivator. Kenapa Agam malah terlihat marah? Semua orang di aula kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam. Mereka sudah menerima berita serupa, tetapi mereka selalu skeptis tentang hal itu. Mereka tidak menyangka bahwa reruntuhan naga leluhur yang legendaris akan benar-benar muncul. Setauku, setelah leluhur naga jatuh, sisa energi naga berubah menjadi penghalang yang membuat tidak ada yang berani mendekat dalam jarak puluhan kilometer. Bahkan leluhur teratas juga tidak bisa menggoyahkannya. Kalaupun reruntuhan naga leluhur lahir, tidak ada yang berani mendekatinya, bukan? Gani sadar dan menatap Salden dengan ekspresi dingin. Hei, leluhur naga jatuh dialami, wajar saja kalau kalian hanya tahu sedikit tentang itu. Salden tersenyum bangga. Dia sudah menganggap klan Wanara sebagai kekuatan Gunung Rajawi dan sengaja membuat penasaran. Mendengar ini, tatapan dingin menatap ke arah Salden. Jika mereka tidak sabar, mereka pasti sudah menyerang. Reruntuhan naga leluhur sangat penting, tidak boleh ceroboh karena melibatkan kepentingan kelompok keluarga di belakang.
Salden tahu bahwa dia tidak boleh menyinggung publik, jadi dia berdeham dan dengan cepat berkata, "Penghalang eksternal dari reruntuhan naga leluhur sangat kuat, tapi tidak ada di dunia ini yang tidak dapat diubah. Setelah bertahun-tahun, kekuatan penghalang telah sangat menurun. Selain itu, 45 hari lagi akan menjadi hari di mana emas, kayu, air, api, dan bumi akan berkumpul di langit malam. Penghalang reruntuhan naga leluhur akan rusak dengan sendirinya." Semua orang di aula terdiam dan arus bawah melonjak tanpa terlihat. Namun, ada juga orang yang tetap tenang. Meskipun leluhur naga sudah mati, reruntuhan naga leluhur juga sangat bahaya. Kalaupun petapa agung alam kemuliaan yang melawan, kemungkinan menang juga hanya 10%. Datang ke Gunung Rajawi untuk berbagi informasi ini, juga memanfaatkan keluarganya untuk mengambil keuntungan dari kekacauan. Meskipun sudah tahu niat Gunung Rajawi, bahaya dan kesempatan hidup berdampingan. Jika mereka tidak pergi dan klan tersembunyi lainnya memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana jika klan lain memperoleh harta? Kesenjangan antara klan akan melebar lagi dan kemungkinan seluruh 9 alam akan dirombak. Mungkin kedengarannya agak berlebihan, tetapi reruntuhan naga leluhur pasti memiliki potensi nilai seperti ini. Godaan terbesar dari reruntuhan naga leluhur pasti adalah jiwa leluhur naga yang legendaris. Kais bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan monster tua seperti dia yang telah hidup selama ratusan tahun dan telah lama kehilangan minat untuk meningkatkan kekuatannya, merasa tertarik. Bab 933, sangat mendesak. Jiwa leluhur naga? Ya. Kais melihat keraguan di mata merah Agam dan merenung. Leluhur naga adalah makhluk yang lahir di awal dunia. Tubuh naga telah jatuh, tetapi jiwa naga abadi? Itu pasti ada di dalam reruntuhan naga leluhur. Pada saat ini, Kais menahan napas dengan emosi. Jiwa leluhur naga abadi dan itu adalah fondasi leluhur naga. Kalau ada yang bisa mendapatkan jiwa leluhur naga, akan punya izin masuk ke alam terkuat di dunia. Leluhur naga telah melindungi Indonesia selama puluhan juta tahun, jadi sudah sangat keterlaluan kalau membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalau mengambil jiwa naga lagi, mungkin langit juga tidak akan tinggal diam. Sayangnya, manusia serakah dan malapetaka tidak bisa dihindari. Sekte Lawarnu adalah keluarga kedokteran. Pada awal pendiriannya, misinya adalah untuk menyelamatkan dunia. Meskipun dengan perkembangan ribuan tahun telah menyimpang dari niat awalnya, lebih baik dilahirkan dalam keluarga seperti itu daripada klan tersembunyi lainnya. Agam mengangguk perlahan. Sebelumnya, ketika dia mewarisi keturunan leluhur naga, bayangan leluhur naga yang dilihatnya bukanlah jiwa leluhur naga, tetapi hanya jejak proyeksi tubuh yang tertinggal di keturunan. Jika jiwa leluhur naga masih ada di sana, bukankah dia bisa membuatnya terlahir kembali? Agam selalu memiliki rencana di dalam hatinya yaitu membangkitkan naga praksuci. Selama jiwa naga masih utuh, dia bisa menempat tubuh untuk menghidupkannya kembali. Bagi Agam, meskipun kesulitannya sangat tinggi dan dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini, bukan tanpa harapan. Nak, walaupun aku tidak tahu siapa dirimu, aku sudah menebak. Tidak banyak anak muda yang punya begitu banyak rahasia dan temperamen seperti itu. Sambil menatap mata Agam, Kais berkata dengan penuh arti. Senior Kais, bolehkah aku mengartikan bahwa kamu sedang memujiku? Agam menarik pikirannya kembali dan tidak menyangkal atau mengakui. Mereka adalah orang yang cerdas. Beberapa hal tidak perlu dibicarakan karena tidak baik untuk kedua belah pihak. Kais tertawa dan berkata dengan suara pelan. Nak, jiwa leluhur naga sangat penting. Kalau diperoleh oleh klan lain, konsekuensinya akan sangat serius. Aku tidak sedang menakut-nakuti. Tujuan umum dikuasai oleh seseorang atau satu kekuatan adalah hal yang sangat menyengsarakan. Kalau kamu ingin melindungi jiwa leluhur naga agar tidak diperbudak dan diserap, kekuatanmu saat ini mungkin masih tidak cukup. Agam mengangguk perlahan. Dengan dibukanya reruntuhan naga leluhur, berbagai klan pasti akan mengirimkan ahli dan monster tua yang sudah tidak terlihat di dunia selama ratusan tahun. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melawan petapa agung alam kemuliaan tingkat 2. Hanya ketika dia benar-benar mencapai alam kemuliaan, dia baru bisa memiliki modal untuk bersaing. Dalam beberapa hari, aku akan secara pribadi mengantarkan resepil Nirwana ke hadapan senior. Pada saat itu, aku harap Sekte Lawarnu akan memenuhi janji secepat mungkin. Agam memandang ke arah Fikri yang tidak mencolok di kerumunan. Menerobos alam kemuliaan sangat mendesak. Namun, sebelum itu dia harus menghilangkan kekuatan dosa dan menerobos ke alam kemuliaan setengah langkah sebelum dia bisa melakukan pemurnian pil Nirwana dan memasuki jajaran petapa agung sejati. Tenang saja, meskipun pemurnian pil Nirwana sangat merepotkan, dengan warisan Sekte Lawarnu, selama kamu mendapatkan resep pil, kami bisa memurnikannya paling lama seminggu. Kais tersenyum dan mengelus janggutnya. Meskipun akan ada banyak penghalang untuk mendapatkan resep pil, keuntungannya jauh melebihi kerugiannya untuk jangka panjang. Lagi pula, selama Sekte Lawarnu memutus hubungan dengan Agam, mereka dapat menggunakan resep pil secara permanen. Ini tidak sulit bagi Sekte Lawarnu. Walaupun pemuda di depan mereka adalah penguasa neraka,
bukan ancaman besar bagi mereka. Kais berpikir keluarga kedokteran seperti sekte Lawarnu dan keluarga Hippocrates tidak memiliki aspirasi yang tinggi dalam kekuatan kultivasi. Mereka lebih menghargai peningkatan metode pengobatan. Jadi, bukan giliran mereka untuk mengadili. Setelah segmen terakhir berakhir, orang-orang sudah mulai meninggalkan aula. Reruntuhan naga leluhur akan segera lahir. Bagi setiap keluarga tersembunyi, itu adalah prioritas utama. Mereka perlu melaporkan berita itu sesegera mungkin. Ayo kita pergi juga. Hardian menyingkirkan keterlibatan Camilla dan yang lainnya. Dia menemukan Agam dan memberi hormat pada Kais sebelum berkata pada Agam. Sebelumnya, dia bertindak dengan cara menonjol yang menimbulkan kecemburuan banyak orang. Mungkin beberapa orang akan diam-diam menyerangnya. Lebih baik meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Agam dan Kais saling bertukar nomor sehingga mereka bisa saling menghubungi saat butuh. Kais melihat punggung Agam dan yang lainnya yang sedang berjalan pergi. Dia tidak bisa menahan menyipitkan mata dan berbalik ke arah Mustikaweni sambil tersenyum. Nona, sepertinya kamu telah bertemu lawan. Mustikaweni memiliki tubuh suci roh surgawi bawaan. Jika semuanya berjalan lancar, dia pasti akan berdiri di puncak 9 alam di masa depan. Setidaknya, orang-orang dari Kais dan sekte Lawarnu berpikir begitu. Namun, kemunculan penguasa neraka telah mengguncang posisi Mustikaweni sekarang. Namun, Kais tetap optimis akan hal itu. Dia sudah lama mendengar tentang kepribadian penguasa neraka dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam setelah komunikasi barusan. Selama tidak menantang garis batas penguasa neraka dan tidak melakukan hal-hal jahat yang keji, penguasa neraka tidak akan menjadi ancaman walaupun merupakan keberadaan seperti dewa. Sekarang, 9 alam sangat takut pada penguasa neraka dan ingin membunuh penguasa neraka. Bukan karena penguasa neraka kejam, tetapi mereka yang bersalah dan takut pada karma. Tampaknya setelah kembali, pertemuan para tetua klan harus diadakan untuk memperbaiki klan. Jangan sampai satu orang merusak reputasi klan. Hardian pergi dan menarik perhatian orang lain. Ketika mereka kembali tenang, mereka memeriksa kembali kehadiran Hardian. Bukanlah hal yang baik bagi klan Gunung Malik memiliki begitu banyak rahasia tingkat istimewa teknik ilahi. Karena mungkin akan mengancam peringkat keluarga yang ada di belakang mereka. Tentu saja, kebanyakan orang hanya menonton. Bagaimanapun, klan Gunung Malik berada jauh dari mereka dan tidak ada konflik kepentingan. Sebelum masalah terpecahkan, mereka tidak dapat bertindak tanpa izin. Jika klan Gunung Malik benar-benar berkembang, bukankah mereka sedang mencari masalah jika mereka pergi menemui? Namun, beberapa kekuatan tidak akan bisa tidur malam ini. Saat orang yang di aula sisa sedikit, senyum di wajah Salden menghilang. Dia menatap arah Hardian yang sedang berjalan pergi dengan ekspresi ganas dan matanya dipenuhi kecemburuan. Seseorang mungkin akan cemburu pada sepupu mereka atau cemburu pada orang yang memiliki pengaruh besar yang tidak asing, tetapi bukan dari kelas kaya. Jika Hardian berasal dari klan super tersembunyi, Salden tidak akan cemburu, tetapi malah merasa iri. Dia bahkan berpikir bahwa perasaan seperti itu cukup wajar dan mencoba segala cara untuk menjilat. Namun, klan Wanara dan klan Gunung Malik telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama ribuan tahun. Kekuatan keseluruhan kedua klan itu serupa dan mereka juga berasal dari wilayah yang sama. Selama bertahun-tahun, mereka tidak membuka atau mempersempit celah. Namun, sekarang klan Gunung Malik telah memperoleh kesempatan besar dan bahkan sangat mungkin untuk mematahkan keseimbangan kekuatan yang telah dipertahankan selama ribuan tahun. Selain itu, dia dan Hardian juga masih memiliki permusuhan pribadi. Dia selalu menganggap Hardian sebagai lawan penawaran. Jika Hardian berkembang, bagaimana dia bisa berdamai? Beberapa wanita cantik diatur untuk naik ke atas untuk melayani Dika dan Jason. Salden mencari waktu yang tepat dan datang ke hadapan Zubair dan Arkan. Dua tuan muda, aku lihat klan Gunung Malik makin sombong. Bahkan mereka tidak menganggap Gunung Rajawi. Bagaimana kalau menemukan kesempatan untuk mengalahkan mereka? Klan Wanara sendiri bukanlah tandingan klan Gunung Malik, apalagi sekarang. Oleh karena itu, hanya dengan bantuan Gunung Rajawi, dia dapat menekan klan Gunung Malik dan bahkan menghancurkannya. Bab 934, Kekhawatiran Jason. Zubair agak mengernyit. Dia memandang Arkan dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Aku tentu ingin memberinya pelajaran, tapi reruntuhan naga leluhur akan muncul, klan sedang bersiap untuk itu. Aku tidak bisa melakukannya dalam waktu dekat. Jawab Arkan dengan nada dingin. Hari ini, dia sangat sengsara karena tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga kehilangan pil 7 Dewa Iblis. Salden tersenyum dan berkata, 5 petapa agung, Sky, Lil, Mage, dan Yose berada di klan Wanara. Bagaimana kalau minta mereka untuk menyerang? Tidak perlu menyerang klan Gunung Malik, tetapi harus memberi pelajaran pada Hardian, biar dia tahu mana yang baik atau buruk. Mendengar ini, raut wajah Arkan menjadi gelap dan tatapan Zubair juga jadi kejam. Salden sangat takut sehingga dia buru-buru menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum.
Saya hanya sembarangan bicara, tidak perlu didengarkan. Kamu yang bermarga Jericho, apa menurutmu Gunung Rajawi mengirim 5 petapa agung ke klan Wanara untuk jalan-jalan? Zubair mencibir dan berkata, biar ku beritahu, keluarga Budiono sudah dihancurkan dan kemungkinan besar yang berikutnya adalah klan Wanara. Kalau klan Wanara hancur, penguasa neraka akan menunjuk langsung ke Gunung Rajawi. Kalau kamu mengirim kelima orang itu keluar dan merusak rencana, leluhurmu akan membunuhmu terlebih dahulu kalau mendengar apa yang kamu katakan. Arkan berkata dengan samar. Kamu harus sadar identitasmu. Kami bersedia melatihmu karena kamu patuh. Mengerti? Mengerti? Saldan mengangguk dengan keringat dingin. Meskipun dia adalah anak dari wakil kepala klan Wanara yang baru, gelar wakil kepala tidak memiliki banyak otoritas. Di seluruh klan Wanara, ada lebih banyak anak muda dengan status dan potensi di atasnya. Alasan dia bisa mewakili klan Wanara untuk berpartisipasi dalam pertemuan pewaris ini adalah karena Zubair dan Arkan. Secara halus, Saldan adalah anak buah penurut yang dibesarkan oleh mereka berdua. Jika dia tidak patuh lagi, dia bisa digantikan dengan mudah. Tapi, kita tidak bisa membiarkan masalah berlalu begitu saja. Arkan menoleh dan menatap dingin ke arah ambang pintu. Melihat malam yang gelap di luar, dia berkata pelan. Pil 7 Dewa Iblis sangat penting bagiku. Tidak masalah untuk menggunakan beberapa cara khusus untuk mendapatkannya. Apa kita akan menyerang saat Hardian baru saja pergi? Bagaimana kalau kita malah membuat klan Gunung Malik marah dan mereka mencari perlindungan Kekaisaran Takia? Itu akan merugikan kita. Zubair mengerutkan kening dan cukup kesal dengan Arkan karena mencari keuntungan pribadi. Ada begitu banyak orang yang datang ke kota Tridhaman. Kita mungkin bukan satu-satunya yang menginginkan pil 7 Dewa Iblis. Arkan mencibir dan menatap Saldan. Bolehkah kita melakukan ini? Boleh! Wajah Saldan penuh kegembiraan. Jika dia tidak takut mengecewakan Gunung Rajawi, dia pasti sudah menyerang Hardian. Biarkan pasukan afiliasi yang melakukannya. Kalaupun menggunakan kekuatan klan Wanara, jangan sampai tertangkap. Melihat bahwa tidak bisa menghentikannya, Zubair memberitahu Saldan. Meskipun dia cukup tidak puas karena Arkan membantahnya, bagaimanapun juga Arkan adalah calon tuan istana dari klan Restan Surgawi. Nasib dirinya belum pasti. Oleh karena itu, hubungan yang baik dengan Arkan akan membantunya bersaing untuk mendapatkan posisi patriark klan Coven. Ini adalah sumber daya dan dia tidak akan memiliki hubungan yang buruk dengan Arkan kecuali dia harus melakukannya. Klan Harimau Langit dan klan Langit Bahala fokus pada berlatih kultivasi. Kekuatan mereka secara keseluruhan bagus. Mereka lebih dari cukup untuk menghadapi Hardian sendirian. Saldan tidak membuang waktu lagi dan segera mengatur. Di suite hotel, Dika sedang berbaring di tempat tidur tanpa atasan. Terlihat roh ular yang cantik dengan ekor ular tergeletak di tubuhnya. Ia sangat senang melayaninya. Jason sedang berbaring di ranjang samping dan juga dilayani oleh seorang wanita cantik. Namun, dia meletakkan lengannya di belakang kepalanya dan melihat ke langit-langit. Dia mengerutkan kening dengan erat dan sepertinya ada sesuatu di pikirannya. Kurasa ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Jason akhirnya tidak bisa menahan kekhawatiran di hatinya. Dia mendorong wanita itu menjauh dan berkata pada Dika. Katakan. Dika menikmati pelayanan roh ular cantik dan menanggapi dengan acuh tak acuh. Kekuatan klan Gunung Malik tidak kuat, tapi mereka mengeluarkan begitu banyak rahasia tingkat istimewa teknik ilahi. Tidakkah menurutmu itu aneh? Jason bertanya dengan suara yang dalam. Itu hanya buku rahasia tingkat istimewa hukum ilahi belaka. Keluarga Haryanti punya banyak. Apa yang aneh? Dika menjawab dengan acuh tak acuh. Klan Gunung Malik hanya berada di peringkat lebih dari 20, bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Haryanti? Jason menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Setahuku, buku rahasia sihir tingkat menengah milik klan Gunung Malik tidak lebih dari 15 buku dan buku rahasia tinggi tidak lebih dari 4 buku. Tapi, malam ini mereka mengeluarkan setengah dari inventaris yang mereka miliki. Apalagi, ada banyak rahasia yang belum pernah digunakan oleh klan Gunung Malik. Jelas, itu bukan milik klan Gunung Malik. Karena bukan milik klan Gunung Malik, apa yang perlu ditakutkan? Menurutku, mereka hanya cukup beruntung. Kalaupun klan Gunung Malik membubung tinggi, apa dampaknya bagi keluarga Haryanti? Semuanya hanya masalah kecil, tidak perlu dipikirkan. Ekspresi Jason jadi jelek. Melihat Dika yang masih terbenam dalam keadaan nyaman, dia merasa agak kesal. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa menggunakan Dika adalah sebuah kesalahan yang pada akhirnya mungkin akan menyeret dirinya ke dalam jurang. Aku tidak takut pada klan Gunung Malik, tapi aku khawatir mungkin ada seseorang di belakang yang membantu mereka. Jason bijaksana dan memiliki ambisi. Jika bukan karena latar belakang dan keuntungan dari Dika, dia tidak akan bergaul dengan Dika. Ada yang aneh dan tidak normal. Aku merasa bahwa anak buah Hardian agak aneh. Dia tampak seperti Agam. Ya, dia seharusnya adalah Agam. Jason bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba teringat sesuatu.
Dia segera duduk di tempat tidur dan berkata, "Bajingan kecil itu baru saja menghancurkan keluarga Budi Ono. Aku dengar target berikutnya adalah klan Wanara. Dia pasti adalah Agam. Benar, dengan cara ini, masuk akal kalau Hardian bisa menemukan rahasia seperti itu." Saat ini, Jason terkesiap dan mencoba menenangkan dirinya. Kematian orang tua Agam ada hubungannya dengan keluarga Haryanti. Kakak Agam tidak sadarkan diri juga dilakukan oleh keluarga Haryanti. Dengan kata lain, Agam sudah lama dendam dengan keluarga Haryanti dan berita tentang Agam juga telah sampai ke telinganya akhir-akhir ini. Dia tahu bahwa bajingan kecil yang dia benci telah tumbuh menjadi keberadaan yang dapat mengancam klan tersembunyi. Agam mampu membunuh mereka. Kita harus segera menghubungi keluarga Haryanti dan meminta mereka mengirim ahli kuat untuk membunuh Agam. Tidak boleh ditunda. Jason berkata dengan suara yang dalam. Tinggal di tempat yang sama dengan musuh yang bisa membunuh petapa agung alam kemuliaan adalah siksaan baginya. Masalah ini harus diselesaikan. Jika tidak, dia akan sulit tidur. Menghubungi keluarga Haryanti? Ekspresi Dika tiba-tiba berubah. Dia berkeringat dingin. Dia menendang ular cantik itu dan memelototi Jason. "Apa kamu gila? Kalau orang-orang tua itu ada di sini, apa kamu dan aku masih bisa punya kehidupan yang baik?" Sejak terakhir kali dia ingin memerkosa kakak Agam dan terpaksa menggunakan perintah kepala harimau, dia tidak tahu siapa yang mengadu di belakangnya. Keluarga Haryanti sudah memerintahkan Dika untuk segera kembali. Dalam pandangan Dika, ibu kota kekaisaran adalah Sangkar. Ketika dia kembali, dia akan diawasi dan perilakunya akan dikendalikan. Tidak seenak kehidupan di luar. Jadi, dia mencari banyak alasan dan mengatakan bahwa dia telah mengubah caranya. Dia akan berkonsentrasi pada perjalanan dan berlatih kultivasi. Ditambah dengan yang dilakukan kakeknya, sehingga dia tidak perlu kembali. Jika seseorang dari keluarga Haryanti datang, bukankah kebohongan yang dia buat akan merugikan diri sendiri? Sudah saat-saat seperti ini, kamu masih memikirkan tentang wanita. Seandainya orang itu benar-benar Agam, kamu dan aku akan tamat. Jason berusaha keras membujuk. Tatapannya penuh dengan ketidakpuasan. Keturunan Jenderal Hinata benar-benar makin buruk dari generasi ke generasi. Bagaimana bisa keluarga Haryanti punya pecundang seperti itu? Bab 935, Keterampilan Mental. "Kenapa kamu membentakku? Kamu mengatakan untuk berjaga-jaga, tapi bagaimana kalau bukan dia? Kamu memanggil orang-orang tua itu ke sini, kamu tidak hanya membuat mereka melakukan perjalanan yang sia-sia, tapi kamu juga membuatku sengsara. Katakan padaku, apa yang kamu khawatirkan?" Dika memarahi. Jika dia dibawa kembali kali ini, dia tidak tahu kapan lagi dia bisa keluar. Dia tidak akan membiarkan Jason memanggil orang-orang tua itu. Kelopak mata Jason berkedut. Dia benar-benar ingin menampar si bodoh ini sampai mati. Namun, memikirkan jenderal perkasa di belakang Dika, dia menahan dirinya. Melihat ekspresi tenang Jason, Dika berkata menghina. "Aku pikir kamu benar-benar ketakutan karena bajingan kecil itu. Kalau itu benar-benar dia, kenapa dia tidak menyerang kita? Kita adalah anggota keluarga Haryanti, klan super tersembunyi. Tidakkah menurutmu konyol karena takut dengan bajingan seperti itu?" Melihat penampilan bangga Dika, Jason tidak bisa berkata apa-apa. Untuk menghadapi Agam saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan orang-orang tua itu. Akan tetapi, Dika tidak ingin melakukannya. Dia tidak punya kualifikasi yang cukup untuk melakukan itu. Selain itu, jika dia salah menebak dan membiarkan monster-monster tua itu melakukan perjalanan yang sia-sia, dia tidak hanya akan kehilangan kredit, tetapi juga akan dihukum. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Jason harus melupakan ide ini. Dia hanya bisa berdoa bahwa memang dirinya yang terlalu banyak berpikir. Jika tidak, Jason menghela napas diam-diam. Dia menyerat wanita itu dan menekannya di tempat tidur. Hanya dengan cara ini, kepanikan di hatinya dapat dihilangkan untuk sementara. Melihat ini, Dika menunjukkan senyum dan berkata, "Ini adalah saudaraku yang baik. Bajingan kecil itu, mengingat apa yang dia lakukan, keluarga Haryanti tidak pernah menganggapnya ada." Di halaman terpencil di pedalaman sekta penusuk matahari, Gani dan Fikri tinggal di sekta penusuk matahari. "Tuan Gani." Mako berlutut dengan hormat di depan Gani. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Gani sedang merawat bunganya dan benar-benar mengabaikan. Sekta kecil seperti sekta penusuk matahari sama sekali tidak dianggap dalam mata Dharma.